Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala mu'minin wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah biadi qolati adiknya. Kalau di bisnis itu saja menjadi sempurna itu kadang kita pengen sempurna apapun itu. Contoh, kalau kita jualan, saya dulu jualan alat listrik ya, saya harus jadi distributor. Dan saya harus jadi distributor utama ini, priority distributor. Itu yang saya lakukan kejar. Ternyata kejar-kejaran itu di atas langit masih ada langit, ada orang yang main gede lagi gitu. Jadi kalau kita tanggung mainnya setengah mati gitu. Terus kalau shop itu contoh, saya mau jual apa, anggaplah jual botol susu gini ya, harga di pasaran itu harga di pasaran anggaplah 10.000 gitu ya kan, kita dapat 8.000. Ternyata ada orang kita dapat 8.000 dari supplier kita ini. Jadi kita hanya reseller, ambil aja sob, jadi reseller dulu, untung mungkin Anda untung 2.000 atau 1.000, masalah gitu. Nah nanti kedepannya ketika Anda banyak peluangnya, Anda akan dilirik oleh agen tunggal gitu, dijadikanlah Anda distributor, naiklah Anda posisi, tadinya beli 8.000 rupiah per pieces menjadi 7.000 atau 6.000, 7.000 lah gitu, kan kelebihan lagi gitu, distributor. Nah ketika kita bagus lagi, bukan merek ini aja yang nawari kita, tapi banyak merek lain gitu, itu yang terjadi. Jadi kalau shop ini mulai usaha pengen paling murah, pengen paling gimana, itu susah sob. Betul, jalani aja, Anda jadi reseller gak masalah, Anda jadi apa gak masalah. Yang paling penting gitu loh, bisnis itu, usaha itu bukan murah-murahan gitu, bukan. Pricing itu hanya salah satu cara bagi kita untuk bisa survive, bukan pricing tau gitu. Kalau Anda hanya menentukan pricing, sekarang ini keluar semua gitu. Jadi bukan pricing doang gitu. Kalau Anda hanya pricing tau, kalau Anda bangkrut gak bakal bisa bangun gitu. Saya kemarin pas jatuh itu bukan pricing yang saya inikan, kenapa? Service kita, quality kita, komunikasi kita dengan orang, itu yang saya dulukan gitu. Jadi intinya kalau Anda hanya main harga-hargaan, pokoknya saya paling murah gitu, nggak masalah, Anda nggak bakal jalan usahanya. Pasti dalam bayangan, kalau saya lebih mahal daripada si Budi dapatnya 7.000, kita 8.000, pasti saya kalah. Anda nggak bakal, pasti kalah gitu. Jadi di otak kita itu jangan itu yang jadi utama gitu. Sekarang kalah dulu nggak masalah, kita mahal dulu nggak masalah. Kalau kuantitinya kita besar, pasti dilirik. Ibaratnya gini loh, kalau mancing Anda ya, kalau mancing mau mancing ikan gede, Anda pakai umpan ya, umpannya tuh gede kan, nggak mungkin umpannya kecil. Kalau Anda mau mancing pakai umpan kecil, ya udah Anda dapat ikan kecil loh. Nah ketika Anda mancing pakai umpan gede, yang makan siapa? Ikan-ikan kecil kan, jadi kita untungnya kecil dimakan. Nah ketika yang ngumpul itu banyak, contoh saya maju dulu dikit, ketika yang makan itu banyak, ikan-ikan kecil banyak, saya yakin pasti akan dilirik oleh ikan-ikan besar. Loh kok ikan besar, lihat kok banyak ikan kecil yang ngumpul loh. Pas dia lihat ternyata apa? Ada umpan besar di situ. Jadi pas umpan besar dia makan, kena lah kita. Itulah yang saya lakukan. Nah saya sekarang ini ditawari orang ya, kalau saat ini ya, itu yang nawari saya itu yang datang tempat. Kalau dulu saya cari menjadi distributor itu bener-bener dimanapun ya, syaratnya banyak. Minimal stok itu 5 juta, 1 miliar, atau harus impor 1 kontainer gitu, segala macam-macam. Sekarang nggak mau saya. Sekarang mereka yang nawarin, mereka yang nyetok ke saya. Aneh nggak? Mungkin dari 100 perusahaan yang mau seperti itu cuma 1 atau 2 nggak masalah, 1, 2 itu yang saya ambil. Jadi meskipun kelihatan menguntungkan saya nggak mau gitu. Saya pernah pengalaman ditawari di iming-iming seperti itu, saya stok banyak, saya stok ternyata apa? Permukaannya doang, ternyata persaingannya ketat di situ, luar biasa, karena orang main modal di situ. Jadi bisnis itu kalau hanya apa? Kalau rusak nanti ini. Kalau hanya main kuat-kuatan modal itu nggak bagus, kuat-kuatan murah-murahan itu nggak bisa. Terus yang paling utama ya, kelebihan saya satu ya, saya tuh kalau saya beli barang apapun, contoh apapun gitu, baju kayak apa, saya nggak pernah beli harga. Kalau udah beli ya udah itu yang terbaik tuh, saya nggak pernah mau banding-banding ini lebih murah, akhirnya ngerusak otak saya. Contoh saya beli baju gini gitu, beli baju ya, anggaplah saya beli 100.000, ternyata di luar itu bukan 100.000 gitu, kebanyakan. Saya udah tawar tuh dari 150 jadi 100.000, ya udah saya dapat 100.000, saya nggak mau nanya lagi. Ternyata ada orang ngomong, Pak Cap ini bukan 100.000, saya beli 75.000, saya nggak peduli, baju saya pasti 100.000 paling bagus gitu. Saya nggak pernah berpikir bahwa saya ngerasa rugi. Kenapa? Itu pikiran jelek di otak kita. Makanya warga SKDA nanti beli sesuatu di sama warga, jangan Anda fokus ke harganya. Yang penting harganya normal, wajar, itu nggak masalah. Kecuali yang harusnya 100.000 Anda jual 200.000, itu nggak wajar. 100.000 dijual 110.000 ya masih wajar gitu. Berarti ya. Kadang-kadang orang, saya nggak pernah. Yang penting baju saya lebih bagus gitu.
Nah, problemnya adalah bukan kita beli yang murah, bukan. Yang penting apa, pendapatan kita yang besar gitu. Jadi orang tuh cenderung berpikir penghematan gitu. Enggak gitu. Kadang barokahnya nggak ada. Makanya sedekah itu kalau kita anggap aja nilai sedekah itu. Sekarang saya contoh ya, saya ke pasar kemanapun, saya nggak pernah mau nawar. Pasar dia ngomong ini harga segitu, ya udah segitu saya bayar. Ayam harga segitu, saya nggak pernah mau nawar apapun, segitu saya bayar. Udah segitu. Nah, ada pun kalau seandainya saya kemahalan, betul nggak harganya segini, dia ngoreksi sendiri. Karena dia sadar gitu. Kalau kadang pedagang kan ada aja dia nawarkan, oh kelihatan kayak bos gitu, ditawarin mahal terus gitu, lebih tinggi. Bisa jadi, tapi saya nggak nawar. Betul nggak harga segini gitu. Ulangi, betul nggak harga 100.000? Oh iya enggak pak, 95 bisa kok katanya, asal belinya segini gitu ya. Nah udah, beli segitu. Jadi saya tidak pernah mau nawar pada barang-barang yang ini. Kenapa? Saya tidak fokus pada pengeluaran uang segitu, enggak. Itu receh sob. Anggap aja Anda sedekah itu. Jadi Anda kalau beli ke warga SKD minimal sama aja, nggak masalah. Yang penting apa? Anggapnya sedekah. Yang paling penting adalah apa? Yang paling penting adalah barokahnya itu. Yang penting pendapatan Anda lebih besar. Dan ini saya belajar dari orang Singapura. Saya lama di Singapura. Lama tuh ya dulu pengobatan istri saya ke sana. Lama lah, cukup sebulan 2 bulan tinggal sana. Ini pengalaman. Saya kan nongkrong kadang-kadang gitu. Saya liatin aja. Contoh beli laptop gitu. Laptop merek A gitu. Saya bisa tawar laptop itu harga 3,5 juta menjadi 3 juta gitu. Spek semua sama gitu. Oke, saya tawar. Ternyata orang Singapura datang ke situ dikasih 3,5 juta, langsung dibayar 3,5 juta gitu. Saya kaget, loh kok bisa gitu loh, sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya saya nanya ke teman saya yang asli Singapura, orang Singapura goblok sih, bukan goblok ya, orang Singapura bahasa jelek itu, orang Singapura kurang ini sih, nggak efisien, kenapa nggak mau nawar gitu. Dia cuma ngomong gini, Wan katanya, kita ini we have to respect katanya, kita harus menghargai orang jualan katanya, wajar dia dapat untung. Saya juga nggak suka kalau orang itu nawar terus gitu. Itu mereka tidak ngerasa kemahalan. Kenapa? Dia menghargai. Kalau dia contoh ini 3 juta, dia jual 3,5 juta, karena itu keuntungannya dia gitu. Hanya orang Indonesia yang kurang menghargai gitu. Makanya di sini di Lucky Plaza kadang-kadang suka nakal gitu. Mungkin Anda dikasih itunya, chargernya dikurangi gitu. Atau chargernya bukan ori gitu. Pas marah nanti Anda tambahin dong, ada tambahan seperti itu. Pas dibuka ada kurang, makanya itu yang terjadi gitu. Akhirnya terjadi saling cheat gitu, saling nakal. Kalau kita pasti yakin yang saya beli pasti lengkap dan pasti udah bagus gitu. Kenapa? Saya memang nggak nawar, saya menghargai dia. Itu yang terjadi sob, yang paling ini. Termasuk saya dapetin sesuatu ya. Contoh saya jalan Uber Pay, itu nggak bukan yang paling murah gitu. Karena saya yang penting jalan dulu. Yang penting kuantitinya besar, transaksinya besar gitu. Dan saya nggak ngambil untung besar, biarin dulu aja. Biar bisa jadi kerjasama semua. Kita ini kalau bisa jual, bisa memberikan orang bahagia, itu nggak masalah gitu. Karena fokus keuntungan saya itu bukan di situ gitu. Saya sudah punya perusahaan yang sudah jalan gitu. Saya cari berkah di situ, di perusahaan saya gitu. Termasuk saya jalanin apapun sekarang ini untuk bantu orang warga. Kenapa sih saya mau seminar gratisan kemanapun, jalan segala macam biaya sendiri, gak masalah, gak rugi kagak. Kenapa? Soal gini loh, anggap saya tiap tahun itu dulu itu bisa kehilangan 1 miliar gitu. Betul, bisa kehilangan, kena tipu, kena macam-macam, minimal 500 juta itu. Sekarang di bawah segitu masih untung apa rugi? Untung dong saya. Kan tinggal pindahin sering kehilangan ini hilang karena ketipu atau mau disedekahkan. Kalau sedekahkan dapat rezeki di situ, dapat barokah. Itu yang harus dilakukan. Dan kenapa saya minta bayarannya doa terbaik gitu. Nggak ada lagi yang terbaik kecuali doa gitu. Al-Fatihah sama salat Nabi gitu. Kenapa? Kalau uang itu kita bisa cari sendiri, harta itu bisa cari sendiri. Kalau saya minta bayaran uang ke Anda, berarti udah selesai, urusan barokahnya nggak ada gitu. Jadi intinya itu. Dan saya melakukan ini kenapa? Saya lebih terhormat, merasa terhormat ketika saya bisa kalau untuk makan saya ya, bisa dapetin dari tangan saya sendiri gitu. Itu aja yang dilakukan gitu. Jadi itu makanya di SKD nggak berlaku berbayar segala macam, nggak berlaku gitu. Bayarnya berdoa terbaik, Al-Fatihah, salat Nabi, dan kita harus saling memudahkan orang kaya gitu. Jadi kalau kita doang yang mau kaya nggak bisa gitu. Dan soal kenapa di SKDA juga ya banyak juga admin yang keluar masuk gitu, nggak masalah gitu. Kenapa? Memang berat bayarannya, doa terbaik, Al-Fatihah, salat Nabi, itu yang terjadi gitu.
Dan tidak semua orang kalau sebulan mungkin kuat, 2 bulan kuat, setahun nggak kuat. Dan saya alhamdulillah bertahun-tahun saya diriin, nggak mungkin saya ngapusin, saya jalanin aja terus dulu. Ya, sekarang ini alhamdulillah anggota kita banyak segala macam-macam, dan kita ini nggak spesial, saya tuh nggak spesial. Siapa yang spesial itu Anda semua kalau kita saling bantu. Kalau kurang banyak kurangnya.